Baiklah, di sini saya Caroline akan menjelaskan mengenai sejarah arsitektur 3 tingkat. Arsitektur basis data 3 tingkat pertama kali diperkenalkan oleh ANSI SPARC atau American National Standard Institute Standard Planning and Requirements Committee pada tahun 1975. Konsep bangunan bertingkat mulai berkembang sejak zaman kuno, terutama di wilayah dengan keterbatasan lahan atau kebutuhan akan struktur yang lebih besar dan megah. Arsitektur 3 tingkat sendiri memiliki pengaruh dari berbagai peradaban dan faktor sosial ekonomi. Lalu, mengenai perkembangan sejarah, arsitektur 3 tingkat muncul untuk mengatasi kekacauan data pada era sistem file tradisional, itu sebelum tahun 1970-an, yang tidak terstruktur dan menyebabkan duplikasi data. Pada tahun 1970 sampai tahun 1980, sistem basis data mulai berkembang, tetapi masih bersifat monolitik. Lalu pada tahun 1980 sampai tahun 1990, model client server muncul, tetapi sulit menangani aplikasi besar. Lalu pada tahun 1990 sampai dengan sekarang, arsitektur 3 tingkat menjadi solusi dengan membagi sistem ke dalam, pertama, presentation layer, kedua, application layer, dan ketiga, data layer. Lalu, apa sih itu arsitektur 3 tingkat? Nah, arsitektur 3 tingkat adalah sebuah model desain perangkat lunak yang membagi sistem ke dalam 3 bagian utama yang memiliki fungsi berbeda untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan pengembangan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh ANSI SPARC pada tahun 1975. Awalnya, arsitektur ini dikembangkan sebagai standar untuk sistem manajemen basis data atau DBMS agar data lebih terorganisir dan mudah diakses. Lalu, arsitektur 3 tingkat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tingkatan eksternal, yang kedua tingkat konseptual, dan yang ketiga tingkat internal. Yang pertama, tingkat eksternal. Tingkat eksternal merupakan lapisan yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Pada tingkat ini, data ditampilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna tertentu tanpa memengaruhi struktur keseluruhan basis data. Setiap pengguna atau kelompok pengguna dapat memiliki tampilan data yang berbeda sesuai dengan hak akses yang diberikan. Lalu yang kedua itu tingkat konseptual. Tingkat konseptual adalah lapisan yang mendefinisikan struktur logis basis data secara keseluruhan. Pada tingkat ini didefinisikan entitas, atribut, relasi, serta batasan yang berlaku dalam basis data tanpa memperhatikan bagaimana data tersebut disimpan secara fisik. Tingkatan ini berfungsi sebagai penghubung antara tingkat eksternal dan internal. Lalu yang terakhir atau yang ketiga itu tingkat internal. Tingkat internal merupakan lapisan terendah yang berkaitan dengan penyimpanan fisik data di dalam perangkat keras. Pada tingkat ini diatur bagaimana data disusun, diindeks, dan diakses agar lebih efisien serta aman. Ciri-ciri tingkat eksternal dalam basis data. 1. User specific views, yaitu setiap pengguna atau aplikasi dapat memiliki tampilan berbeda sesuai kebutuhan mereka. 2. Keamanan data, yaitu membatasi akses pengguna terhadap data tertentu agar hanya pihak berwenang yang dapat melihat atau mengubahnya. 3. Independensi dari struktur fisik dan logis, yaitu perubahan pada tingkat konseptual atau internal tidak langsung mempengaruhi tampilan eksternal pengguna. Keempat, penggunaan views dan query, yaitu DBMS memungkinkan pembuatan view untuk menampilkan hanya sebagian data yang diizinkan. Ciri-ciri tingkat konseptual dalam basis data. 1. Mewakili struktur data secara logis, yaitu menentukan entitas, atribut, hubungan antar entitas, serta batasan dalam database. 2. Hanya ada satu skema konseptual dalam database,
yaitu skema ini mencerminkan bagaimana seluruh data diorganisasikan dalam database dan digunakan oleh administrator database atau DBA. 3. Independen dari implementasi fisik, yaitu perubahan pada penyimpanan fisik tidak mempengaruhi model konseptual. 4. Mengelola keamanan dan konsistensi data, yaitu menentukan aturan integritas data seperti primary key, frozen key, dan unique key constraint, mencegah inkonsistensi data dengan menerapkan normalisasi. Ciri-ciri tingkat internal dalam basis data. 1. Struktur penyimpanan fisik, yaitu mengatur bagaimana data disimpan dalam file, indeks, atau blok memori. 2. Optimasi kinerja database, yaitu menggunakan teknik seperti pengindeksan, clustering, dan partisi data agar akses lebih cepat. 3. Keamanan dan pemulihan data, yaitu mengatur hak akses database serta menyediakan mekanisme backup dan recovery. 4. Independensi dari struktur logis, yaitu perubahan penyimpanan fisik tidak mempengaruhi struktur konseptual database. Tujuan utama dari arsitektur 3 tingkat adalah memisahkan cara pandang pengguna terhadap basis data dari cara penyimpanan fisiknya. Pemisahan ini memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama, tampilan data yang disesuaikan. Artinya, pengguna dapat melihat data sesuai kebutuhan mereka tanpa mempengaruhi pengguna lain. Yang kedua, abstraksi detail teknis. Pengguna tidak perlu memahami detail teknis penyimpanan data sehingga interaksi dengan basis data menjadi lebih sederhana. Yang ketiga, fleksibilitas perubahan struktur. Artinya, administrator basis data atau DBA dapat mengubah struktur penyimpanan tanpa mempengaruhi tampilan data bagi pengguna. Yang keempat, independensi penyimpanan fisik. Perubahan pada perangkat penyimpanan fisik tidak mempengaruhi struktur internal basis data. Yang kelima, kemudahan pemeliharaan. DBA dapat mempengaruhi struktur konseptual basis data tanpa mengganggu akses pengguna. Dalam sistem basis data, terdapat 3 konsep penting terkait dengan penyusunan dan akses data, yaitu skema, pemetaan, dan instansi. Yang pertama yaitu skema, struktur atau desain logis dari database yang menentukan bagaimana data diatur serta hubungan antar data. Skema bersifat statis dan hanya berubah jika ada modifikasi pada desain database. Yang kedua, pemetaan, proses yang menghubungkan satu skema dengan skema lainnya dengan arsitektur database. Pemetaan memungkinkan pengguna mengakses data tanpa perlu mengetahui bagaimana data disimpan secara fisik. Yang ketiga, instansi, kumpulan data yang tersimpan dalam database pada suatu waktu tertentu. Berbeda dengan skema yang bersifat statis, instansi bersifat dinamis karena data dalam database terus berubah seiring waktu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kemandirian data. Nah, tujuan utama dari arsitektur 3 tingkat adalah untuk menyediakan kemandirian data, yang berarti bahwa tingkat atas tidak terpengaruh oleh perubahan pada tingkat bawah. Ada 2 jenis kemandirian data, yang pertama logis dan yang kedua fisik. Kemandirian data logis adalah kemampuan untuk mengubah skema konseptual tanpa harus mengubah skema eksternal atau aplikasi yang menggunakannya. Ini berarti bahwa struktur logis data dapat dimodifikasi, seperti menambahkan atau menghapus atribut atau tabel tanpa mempengaruhi cara pengguna berinteraksi dengan data. Untuk kemandirian data fisik, yaitu kemampuan untuk mengubah skema internal tanpa harus mengubah skema konseptual atau skema eksternal. Ini berarti bahwa perubahan pada cara data disimpan secara fisik seperti pengoptimalan penyimpanan, perubahan struktur file, atau penggunaan metode indeks baru dapat dilakukan tanpa mempengaruhi bagaimana data dipahami atau diakses oleh pengguna. Selanjutnya yaitu adalah materi pemodelan data. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Nah, skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Jadi, pengertian dari pemodelan data ini adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data atau database struktur dan memberikan gambaran tingkat-tingkat abstraksi data. Nah, tujuan dari pemodelan data adalah untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti.
secara garis besar, model data dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada model data berbasis objek atau Object Based Data Model. Yang kedua, model data berbasis record Based Data Model. Yang ketiga, model data fisik. Yang pertama, model data berbasis objek merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data berdasarkan objek datanya. Terdiri atas IR model, semantic model, dan binary model. Yang kedua, model data berbasis record merupakan model data yang berdasarkan record atau rekaman untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan logik antar data dalam basis data. Terdiri dari hierarchical model, network model, dan relational model. Dan yang ketiga itu ada model data fisik, digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data dalam basis data disimpan, yaitu disimpan di dalam media penyimpanan secara fisik. Model ini jarang digunakan karena kerumitan dan kompleksitasnya yang justru menyulitkan pemakai. Model data ini terdiri dari unifying model dan frame memory. Lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh model data dari model data berbasis objek. Yang pertama itu ada Entity Relational Model atau IR model. IR model pada hakikatnya perwujudan dari model relasional dalam bentuk diagram, yaitu IR diagram, yang berfungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel yang dapat digolongkan dalam 3 macam bentuk relasi, yaitu satu-satu, satu banyak, dan banyak-banyak. Penggambaran ini akan membantu analisis sistem dalam melakukan perancangan proses yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk baris-baris program. Lalu ada beberapa simbol-simbol dalam data yang menjelaskan hubungan atau relasi antar data itu. Yang pertama itu domain data, disebut juga sebagai himpunan entitas, diwakili oleh diagram kotak. Yang kedua itu ada file data atau atribut, diwakili oleh diagram lingkaran atau elips. Yang ketiga, hubungan atau relasi antar domain, diwakili oleh jajar genjang. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada tabel 4.5, yaitu ada simbol-simbol IR diagram, terdapat entitas, atribut primary key, relasi, dan asosiasi. Selanjutnya ada data semantik atau semantic data model, yaitu model data dengan relasi antara objek dasarnya tidak dinyatakan dengan kata-kata atau semantik. Simbol data yang digunakan dalam model data semantik ini bisa dilihat pada tabel 3.2, yaitu simbol dari panah itu menunjukkan adanya relasi, simbol dari garis horizontal itu menunjukkan atribut. Baiklah, materi berikutnya adalah mengenai jenis-jenis kerelasian. Kerelasian antar entitas menggambarkan bagaimana dua atau lebih entitas saling berhubungan. Dalam basis data terdapat 3 jenis utama kerelasian. Yang pertama yaitu kerelasian one-to-one atau satu ke satu, di mana setiap entitas di himpunan A hanya berhubungan dengan satu entitas di himpunan B dan sebaliknya. Biasanya digunakan ketika sebuah data hanya perlu disimpan sekali di satu tempat. Kerelasian yang kedua yaitu ada one-to-many atau satu ke n atau many-to-one, n ke banyak ke satu. Pada relasi one-to-many, satu entitas di himpunan A dapat berhubungan dengan banyak entitas di himpunan B, tetapi setiap entitas di himpunan B hanya dapat berhubungan dengan satu entitas di himpunan A. Sebaliknya, pada relasi many-to-one, banyak entitas di himpunan A dapat berhubungan dengan satu entitas di himpunan B. Jenis kerelasian yang ketiga yaitu many-to-many, di mana setiap entitas di himpunan A dapat berhubungan dengan banyak entitas di himpunan B dan juga sebaliknya. Biasanya diimplementasikan dengan menggunakan tabel penghubung atau junction table atau association table. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menggambar entity relationship diagram. IR diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur basis data secara konseptual. Diagram ini menggambarkan entitas atau objek nyata dengan atribut, sifat atau karakteristik dari entitas, dan juga relasi atau hubungan antar entitas. Langkah-langkah menggambari IR diagram yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi entitas, kemudian mengidentifikasi atribut,
Terus menentukan kunci utama, mengidentifikasi hubungan relationship. 5. Menentukan kardinalitas dan partisipasi. 6. Mengidentifikasi atribut hubungan jika ada. Yang ketujuh, menggambar diagram menggunakan simbol-simbol standar. Dan terakhir, mengevaluasi dan memvalidasi diagram. Saya ingin menjelaskan tentang keunggulan arsitektur ANSI Spark. Yang pertama, independensi data. Berubah di satu tingkat tidak mempengaruhi tingkat lainnya secara langsung. Yang kedua, keamanan data. Setiap pengguna hanya bisa mengakses data yang relevan bagi mereka. Yang ketiga, kemudahan manajemen. Administrator dapat mengubah struktur fisik atau logis tanpa mempengaruhi aplikasi yang menggunakan database.